Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bertemu kembali di renungan hari ini, di renungan Selasa pagi hari ini. Selora seloyo diselani, katanya tim GKJ Kerten Online yang mempunyai sebuah moto pada saat ini. Ya, di pagi-pagi hari ini bersama-sama kita hendak merenungkan firman Tuhan, memohon kepadanya berkat yang menuntun kita di hari ini melakukan aktivitas dan pelayanan. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami panjatkan di kesempatan pagi hari ini untuk segenap hikmat berkat yang boleh kami terima. Pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu ini, terutama kesehatan yang boleh kami terima. Allah pemurah, saat ini juga kami mohon berkat-Mu untuk menuntun kami di sepanjang kehidupan kami di hari ini ketika kami hendak memulainya. Bersabdalah Allah, karena kami mohon berkat daripada-Mu, berkat yang utama untuk menuntun jalan kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bersama buka Alkitab kita. Kita akan bersama buka firman Tuhan dalam Filipi 3, surat Paulus kepada jemaat di Filipi 3, ayat yang ke-17 sampai dengan ke-19. Ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan untuk kita bersama akan saya bacakan. Demikian, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, melakukan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama saat ini hendak saya awali dengan biasa. Saya hendak memberikan sebuah ilustrasi alat peraga yang boleh saya siapkan saat ini. Oke. Nah, ini ada garam dapur. Ya, nggak percaya? Oke, saya akan ambil sedikit. Garam dapur. Percaya nggih Bapak Ibu ya? Ya, banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya. Dan terutama untuk masakan, dirasa asin lebih enak gitu ya. Dan garam ini sangat bermanfaat. Luar biasa manfaat bagi tubuh kita juga. Tetapi ada kekurangan juga. Terlalu makan banyak garam, katanya ini saya tidak bisa ditelusuri, tetapi salah satu media online menerangkan bahwa ada sebuah cerita. Ya, ini di sebelah saya ini ada sebuah gambar bukti bahwa Mahatma Gandhi berhadapan dengan salah seorang ibu yang anaknya dilarang makan garam. Oke. Usut ternyata dia sakit ginjal, katanya akibat dari banyak mengkonsumsi makan garam. Suka sekali dengan garam, sekenap makan dan lain sebagainya, dan overdosis dia makan garam. Nah, ibunya ini menasehati terus kepada anaknya tanpa dihiraukan. Akhirnya semakin parah karena ibunya letih menasehati dan tidak didengarnya. Dia mohon bantuan saat itu kepada Mahatma Gandhi. Dibawanya lah kepada Mahatma Gandhi. Nah, setelah itu ketika dia dibawa ke Mahatma Gandhi, dia berharap bahwa Mahatma Gandhi memberikan sebuah nasihat secara langsung kepada anak tersebut.
Karena tokoh besar, panutan orang besar dan juga panutan anaknya, ketika tokoh memberikan sebuah nasihat pasti akan dikerjakan, dilakukan oleh anaknya. Dia beranggapan demikian. Nah, datanglah pada hari itu kepada Mahatma Gandhi, tokoh besar di India. Dia meminta tolong dan menceritakan kronologisnya, ceritanya kenapa anak ini sakit dan dilarang makan garam. Usut punya usut, setelah konsultasi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Mahatma Gandhi malah memberikan sebuah solusi. Demikian, datanglah 1 minggu lagi dan kemarilah. Ibu itu langsung bengong. Loh, ngapain harus 1 minggu? Hari ini kan bisa langsung dinasehati. Tapi menuruti Bapak Ibu dan saudara sekalian, akhirnya ibu itu bersama dengan anaknya pulang. Sambil di jalan bertanya-tanya, kenapa harus 1 minggu saya menunggu jawaban daripada ataupun nasihat daripada Mahatma Gandhi untuk anak saya? Ya, dituruti kemauan dari Mahatma Gandhi. Kemudian 1 minggu berselang dan 1 minggu kemudian datanglah kembali dengan sukacita. Wah, saya akan ketemu dengan Mahatma Gandhi. Kemudian datang, Bapak bagaimana? Kemudian saat itu menasehati anaknya. Setelah dinasehati saat itu, saya tidak tahu endingnya, tetapi dalam sebuah cerita itu diterangkan, ibunya tanya, kenapa harus kami menunggu 1 minggu? Ternyata Bapak Ibu dan saudara sekalian, Mahatma Gandhi juga suka makan garam. Dia menunggu 1 minggu untuk dia berlatih terlebih dahulu untuk tidak makan garam, mengasup garam, agar supaya apa yang dia nasihati, apa yang dia ucapkan, dia sudah terlebih dahulu melakukan dan mengerjakannya. Istilah pepatah orang Jawa, jarkoni iso ngajar, ra iso nglakoni. Mahatma Gandhi tidak mau demikian. Nah, menjadi teladan, menjadi role model, menjadi model, itu penting. Terlebih dahulu kita meniru mereka, tetapi menjadi seorang model juga tidak mudah. Dia harus terlebih dulu melakukan dan mengerjakannya, lalu kemudian berkata. Itu yang menjadi perenungan saya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kenapa saya terkadang juga perlu hati-hati ketika berkhotbah. Apakah saya sudah menjadi model ini? Apakah saya ketika berkhotbah saya sudah mengerjakan ini? Kalau saya belum, lebih baik jangan berkhotbah hal itu. Saya penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika saya juga harus melakukan hal itu, berkhotbah hal itu, saya terlebih dahulu harus mengkoreksi diri. Itu menjadi PR saya. Saya akan meneladani Mahatma Gandhi. Nah, usut punya usut, pakar psikolog itu mengatakan, jika engkau ingin menjadi sukses, contohlah teladan yang baik daripada model yang kau dambakan. Misalnya, Anda seorang pesepak bola, contohlah model seperti mungkin Messi, Cristiano Ronaldo, skillnya bagus. Apakah bagus? Karakternya juga perlu dilihat. Apakah juga bagus? Demikian. Atau mungkin kita suka dengan masa, kita suka Chef Arnold, gitu ya. Marinka atau chef-chef yang lain, gitu ya. Atau Chef Gordon yang terkenal di dunia. Saya pengen seperti mereka, nggak masalah. Kita mengikuti role model mereka agar kita menjadi sukses. Dan saya juga punya idola saya dalam dunia kependetaan. Saya tidak akan menyebut. Ya, saya punya role model, dan ketika kita ingin jadi sukses, tirulah orang yang benar-benar menjadi panutan kita. Nah, kita juga meniru ketika mungkin saat ini kita jadi role model bagi orang lain, tetapi terlebih dahulu menjadi teladan yang baik.
Seperti firman Tuhan saat ini yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 17 sampai 19. Ayat 17, Paulus mengajak kepada jemaat Filipi untuk meniru teladannya, dan seperti teladan-teladan pengikut Kristus yang lain, bukan menjadi seteru salib. Kristus meneladani kesalahan. Ayat 19 diterangkan lebih dalam lagi. Mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Salib, seteru salib Kristus yang ditekankan saat ini bukan mereka itu adalah orang non-Kristen, tetapi mereka adalah Kristen sendiri. Dia mengikuti Yesus, mempercayai Yesus, tetapi dia menjadi seteru salib Kristus itu sendiri. Karena dia yang percaya Yesus tidak melakukan teladan Kristus. Itu yang disebut dengan seteru salib Kristus. Dan saat itu yang membuat Paulus menangis dengan jemaat Filipi, karena mereka mengikuti yang sama seperti seteru salib Kristus tersebut. Pengingatan nasihat dari Paulus saat itu, dia menjadi role model yang baik. Ikutlah aku karena saya menjadi role model yang baik bagimu, teladan yang baik bagimu, meneladani Kristus. Tidak memikirkan perkara duniawi saja yang menjadi poin utamanya, tetapi poin yang lebih baik. Di sini bisa dua arah. Teladan yang mana yang harus kita pilih? Teladan Paulus yang sama dengan teladan Kristus, atau teladan seteru salib Kristus? Berbahaya ketika kita meneladani orang yang salah, tetapi akan lebih baik dan kita akan menjadi sukses ketika kita meneladani orang yang baik. Itu jawaban daripada kehidupan kita. Teladanilah mereka yang baik, dan jadilah diri kita menjadi role model yang baik, sama seperti Paulus. Kiranya perenungan firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita menjadi model-model yang baik bagi anak-anak kita, keluarga kita, jemaat kita, gereja kita, dengan terus menebar benih-benih kebaikan dan bukan permusuhan. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita bersama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bekal-Mu pada saat ini, mengingatkan kami, menasehati kami dengan seruan dan juga surat daripada Paulus untuk jemaat Filipi. Itu termasuk untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Kami juga mohon berkat-Mu menuntun setiap kami di pagi hari ini. Dan kami mohon berkat-Mu itu tercurah atas kami di dalam nama Kristus Yesus. Amin.